Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tema yang diangkat tahun ini yaitu Indonesia Maju, yang mana itu merupakan suatu harapan, suatu cita-cita, dan juga suatu doa agar Indonesia lebih maju lagi dalam berbagai bidang dan berbagai sektor. Dan mari kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan hal itu bisa direalisasikan dalam waktu yang dekat. Maksudnya kita dapat terus melangkah maju hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga Indonesia mengalami banyak kemajuan dari berbagai bidang dan juga sektor yang diharapkan tersebut. Namun jika kita bandingkan nih dengan perayaan kemerdekaan tahun-tahun sebelumnya, perayaan tahun ini cukup beda ya, cukup bisa dibilang istimewa lah. Ya karena yang biasanya kita merayakannya dalam bentuk upacara, terus di sana terdapat yang namanya pengibar bendera gitu ya, pengibar bendera, terus juga banyak berbagai hiburan, mulai dari marching band atau juga penampilan-penampilan lainnya yang dipersembahkan tiap RT atau mungkin tiap desanya, tiap kelurahan. Itu pada tahun ini mau tidak mau ditiadakan. Bahkan sekelas nasional pun para menteri itu melaksanakan upacaranya secara virtual ya, secara video call, yang biasanya langsung berada di lapangan, ini sekarang diadakannya secara video call. Terus pun paduan suara bisa ditonton ya tadi tayangannya. Terus juga pengibar bendera yang biasanya ada pasukan 7, pasukan 17, maksudnya pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45. Nah, kalau tadi pagi saya lihat itu kayak apa ya, kayak pengibaran bendera di upacara-upacara hari biasanya, tapi itu tidak mengurangi esensi sama sekali, karena kan esensi dari pengibar itu sendiri itu menaikkan bendera ya, bendera pusaka, bendera Indonesia. Nah, selain itu juga yang biasanya setelah upacara, kalau misalkan di daerah-daerah, di kampung-kampung mungkin ya, tapi nggak jarang juga sih di kelurahan-kelurahan di kota-kota, itu melaksanakan yang namanya perlombaan tradisional, mungkinnya kayak balap kerupuk, terus juga ada apalagi yang itu ya, gigit sendok yang ada kelerengnya, terus juga balap karung dan lain sebagainya. Itu merupakan budaya 17 Agustusan yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya. Namun pada tahun ini mau tidak mau itu juga ditiadakan terlebih dahulu. Itu karena apa? Karena kita tahu sendiri kondisi saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi coronavirus disease 2019 atau sering kita kenal dengan COVID-19 atau bisa dibilang juga virus corona lah ya. Nah, ini tuh nggak hanya melanda Indonesia, bahkan juga melanda dunia, sehingga dengan adanya pandemi ini beberapa kebiasaan yang biasanya kita lakukan itu harus ditiadakan atau diberhentikan atau tidak dilaksanakan terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan gitu ya antar sesama, dan juga untuk mencegah penularan virus atau pandemi COVID-19 tersebut. Karena seperti kita ketahui, Indonesia semakin hari itu semakin meningkat ya kasus yang positif terkena virus corona. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir tersebarnya atau tertularnya virus COVID-19 tersebut. Seperti kita rasakan dari awal-awal itu pernah dilaksanakan yang namanya lockdown ya, mulai dari 2 minggu, terus juga diperpanjang sampai bulan Juni, dan kemudian di bulan Juni tersebut diberlakukan new normal ya, atau adaptasi kebiasaan baru, yang mana itu dilakukan pemerintah untuk kita mulai beradaptasi kembali dengan lingkungan setelah sekian lama jenuh di rumah saja mungkin ya, dan juga setelah sekian lama kita hanya diam di rumah saja, kurangnya aktivitas. Nah, dengan adanya program new normal ini merupakan suatu cara dari pemerintah, usulan pemerintah atau anjuran pemerintah agar kita memulai adaptasi kebiasaan baru. Namun bukan berarti dengan adanya era new normal ini, dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini, kita langsung kembali beraktivitas normal seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti sebelum adanya COVID-19 ke Indonesia, yang mana kita bisa leluasa lah ya, di luar bisa dibilang leluasa
Untuk kali ini, di era new normal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau sering kita dengar yang namanya protokol kesehatan. Nah, tapi ya nggak jarang gitu ya orang-orang sering mendengar protokol kesehatan, terus juga harus menerapkan protokol kesehatan tanpa atau belum mengetahui secara menyeluruh apa sih protokol kesehatan yang dimaksud itu. Nah, kita buka ya. Di sini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang protokol kesehatan itu sendiri pada yang terbaru itu pada 19 Juni 2020. Nah, ini tuh mengenai apa ya ini? Kita baca Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di sini ada protokol kesehatan secara umum harus memuat yang pertama untuk perlindungan kesehatan individu. Nah, ini sih yang harus mulai kita tanamkan karena kan yang namanya aturan pemerintah jika tidak kita laksanakan itu percuma saja. Nah, kita harus bangun kembali kesadaran, kita harus bekerja sama gitu satu sama lain dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas atau pada segala hal yang dijalankan. Nah, kita mulai dari individu saja dulu, perlindungan kesehatan untuk individu, sehingga ketika misalkan kita sudah ada kesadaran setiap individunya, insya Allah itu bisa meminimalisir yang namanya penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, perlindungan kesehatan pertama itu kita harus menggunakan alat pelindung diri yang minimal berupa masker kayak gini ya. Masker itu untuk menutup yang tentunya harus menutupi hidung dan juga mulut serta dagu gitu ya, sehingga dagu sampai sini. Terus juga itu bisa atau harus kita gunakan ketika kita akan keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak ketahui status kesehatannya, sehingga dengan menggunakan masker seperti ini kita bisa meminimalisir yang namanya penularan COVID-19. Karena kan seperti kita ketahui bahwa penularan COVID-19 ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui yang ada di muka ini, melalui 3 lubang. Itu yang pertama itu melalui hidung, terus yang kedua bisa juga melalui mulut atau juga melalui mata, sehingga dengan memakai masker seperti ini itu bisa meminimalisir yang namanya penularan COVID-19 ini. Terus yang kedua, kita harus senantiasa membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir tentunya ya. Kalau misalkan lebih rincinya nanti saya akan buat video selanjutnya bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Terus juga kalau misalkan kita di luar dan juga tidak ada yang tempat cuci tangan, maka kita harus siap sedia yang namanya hand sanitizer. Nah, ini hand sanitizer ini merupakan cairan antiseptik yang berbasis alkohol. Jadi ini tuh kita gunakan setiap kali kita mau makan atau setiap kali kita sudah menyentuh barang-barang yang dari luar, maksudnya bukan barang bawaan kita atau yang sudah disentuh orang lain, atau juga jika kita misalkan dengan terpaksa harus menyentuh bagian muka, kita usahakan cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk meminimalisir penularan tersebut. Terus ini poin ketiga, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Mohon maaf ya, cepet banget. Ya, jadi intinya kita harus bisa menjaga jarak antara satu sama lain, terutama dengan orang asing atau dengan orang luar yang kita tidak ketahui status kesehatannya. Terus poin terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat dengan PHBS. Nah, yaitu ada beberapa cara, yaitu dengan mengonsumsi gizi yang seimbang, terus juga melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, aktivitas fisik itu kalau misalkan di rumah kita bisa melakukan olahraga kecil atau
bisa keliling kompleks lah ya, keliling kompleks jalan kaki, atau kalau misalkan ada sepeda bisa pakai sepeda, atau yang lebih sederhana lagi kita bisa menggunakan olahraga-olahraga ringan di rumah, dan juga bisalah dengan bersih-bersih rumah, itu juga merupakan salah satu aktivitas fisik, dan itu diusahakan minimal 30 menit dalam seharinya kita harus ada aktivitas fisik. Dan juga harus istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini kita harus istirahat minimal 7 jam. Jadi hindari yang namanya bergadang dan sebagainya ya, kalau misalkan itu emang tidak terlalu penting atau tidak terlalu mendesak. Terus juga menghindari faktor risiko penyakit dan lain sebagainya. Sehingga dengan menerapkan perlindungan kesehatan individu dengan memperhatikan protokol kesehatan individu ini, insya Allah itu bisa meminimalisir yang namanya penularan COVID-19. Karena kan sudah sering kali kita dengar bahwa sampai saat ini belum ada obat virus COVID-19. Sehingga dengan menerapkan perlindungan kesehatan individu ini, itu merupakan peranan masyarakat dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini, sehingga nantinya para tenaga medis tidak kewalahan gitu ya, tidak kewalahan dalam menangani pasien COVID-19, sehingga banyaknya pasien yang sembuh gitu ya, mudah-mudahan, dan juga berkurangnya atau mungkin tidak ada lagi yang tertular dengan yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, mungkin di video kali ini sampai sini dulu ya bahasan saya. Untuk selanjutnya mungkin insya Allah saya rencanakan untuk video-video selanjutnya saya akan membahas lebih rinci mengenai protokol-protokol kesehatan yang tadi, kayak misalkan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, terus juga bagaimana masker yang sesuai dengan standar kesehatan Badan Kesehatan Internasional WHO, dan juga apa aja gitu makanan atau mungkin minuman yang bisa dijadikan sebagai salah satu pencegahan tertularnya virus COVID-19 dengan meningkatkan imunitas dan lain sebagainya ya. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube saya, dan juga kalau misalkan perlu bisa diaktifkan loncengnya, sehingga nanti kalau misalkan ada upload dan terbaru itu bisa ada pemberitahuan masuk gitu ya. Mungkin sekian ya, kemungkinan sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari yang namanya tertularnya virus atau pandemi COVID-19 ini, dan juga mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera diakhiri gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya jangan lupa stay safe, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, jangan lupa tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.